Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Purnamarsan, mahasiswa pendidikan profesi apoteker Universitas Megariski Makassar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang screening resep penyakit hiperurisemia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014, resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyiapkan dan memberikan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komponen resep terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, inskripsio. Inskripsio terdiri dari nama dokter, alamat praktek, surat izin praktek, dan huruf R di awal resep. Yang kedua, preskripsio. Preskripsio terdiri dari nama obat, cara pemakaian, jumlah obat, dan bentuk sediaan. Yang ketiga, signatura terdiri dari nama pasien, umur pasien, dan juga alamat pasien. Komponen keempat yaitu preskripsio terdiri dari paraf dokter. Screening resep atau pengkajian resep adalah kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, pengkajian farmaseutik, dan pengkajian klinis sebelum diracik. Screening administrasi berisi tentang informasi pasien dan informasi dokter. Informasi pasien seperti nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, berat badan, alamat, dan nomor telepon pasien. Sedangkan informasi dokter berisi nama dokter, alamat praktek dokter, nomor telepon, dan paraf dokter. Screening farmaseutik meliputi bentuk sediaan obat, dosis sediaan, cara penggunaan, dan aturan pakai. Screening klinis berisi informasi tentang ketepatan dosis, ketepatan indikasi, ketepatan cara pakai, interaksi obat baik dengan makanan maupun dengan obat lain, efek samping obat, dan kontraindikasi obat. Asam urat adalah hasil akhir dari katabolisme atau pemecahan suatu zat yang bernama purin. Zat purin adalah zat alami yang merupakan salah satu kelompok struktur kimia penyusun DNA dan RNA di dalam tubuh. Ada dua sumber utama purin, yaitu purin yang diproduksi sendiri oleh tubuh dan purin yang didapatkan dari asupan makanan seperti tanaman dan hewan. Asam urat sebenarnya memiliki fungsi dalam tubuh, yaitu sebagai antioksidan dan bermanfaat dalam regenerasi sel. Definisi hiperurisemia. Hiperurisemia adalah keadaan di mana terjadi peningkatan kadar asam urat dalam darah berada di atas normal. Hiperurisemia bisa terjadi karena peningkatan metabolisme asam urat, penurunan asam urat urin, atau gabungan dari keduanya. Hiperurisemia dapat menyebabkan gout atau pirai, namun tidak semua hiperurisemia akan menimbulkan kelainan berupa gout. Gout merupakan salah satu jenis penyakit rematik yang paling sering dijumpai dalam masyarakat. Adapun beberapa penyebab gout. Yang pertama, secara umum, tahapan perkembangan penyakit gout terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap asimptomatik. Tahap asimptomatik adalah tahap awal terjadinya peningkatan kadar asam urat yang tinggi dalam darah atau hiperurisemia tanpa adanya nyeri atau keluhan lain. Penderita dengan kadar asam urat tinggi bisa tidak merasakan apa-apa selama bertahun-tahun hingga serangan pertama asam urat. Tahapan kedua yaitu tahapan akut. Pada tahap ini, kondisi kadar asam urat yang tinggi menyebabkan penumpukan kristal asam urat di persendian. Kristal asam urat ini kemudian merangsang pelepasan berbagai mediator inflamasi yang akan menimbulkan serangan akut. Pada tahap akut ini, penyakit gout datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, tahap interkritikal. Tahap interkritikal adalah tahap aman di antara dua serangan akut. Pada tahap ini tidak terjadi serangan asam urat sama sekali. Tahap interkritikal ini juga disebut sebagai tahap jeda atau tahap tanpa gejala. Tahap ini bisa berlangsung selama 6 bulan hingga 2 tahun setelah serangan pertama terjadi. Tahapan terakhir yaitu tahap kronik atau tofus.
Tahap kronik adalah tahap terakhir dari serangan penyakit gout. Gejala dan efek yang timbul bersifat menetap. Sendi yang sakit akan membengkak dan membentuk seperti benjolan. Benjolan tersebut disebut tofus, yaitu banyaknya massa kristal asam urat yang tertimbun dalam jaringan lunak dan persendian. Umumnya pada tahap ini, penderita akan mengalami nyeri sendi secara terus-menerus. Luka dengan nanah putih di daerah yang terkena, nyeri sendi simultan pada berbagai bagian tubuh, dan fungsi ginjal yang memburuk. Tahap kronik umumnya terjadi setelah 10 tahun atau lebih dari waktu terjadinya serangan pertama. Bila kadar asam urat tidak terkontrol, tofus bisa semakin membesar dan menyebabkan kerusakan sendi serta koreng. Koreng yang muncul bisa mengeluarkan cairan kental seperti kapur yang mengandung kristal. Beberapa tanda dan gejala penyakit asam urat yaitu bengkak, merah dan kaku di bagian tertentu, terasa nyeri hebat pada sendi yang terkena penyakit, dan terasa panas saat bagian yang bengkak disentuh. Rasa nyeri ini terjadi karena kristal-kristal purin yang bergesekan saat sendi bergerak. Serangannya dapat terjadi sewaktu-waktu akibat mengkonsumsi makanan yang kaya akan purin. Terkadang serangannya terjadi secara berulang-ulang. Gejala asam urat menyebabkan bagian yang terserang berubah bentuk. Gejala ini dapat terjadi di tempurung lutut, punggung lengan, tendon belakang, pergelangan kaki, dan daun telinga. Gejala ini lebih banyak dialami oleh para pria yang berusia lebih dari 30 tahun, sekitar 90%, dan pada wanita umumnya terjadi saat mengalami masa menopause sebanyak 10%. Faktor penyebab gout. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Salah satu faktor risiko kadar asam urat adalah faktor genetik atau keturunan. Gen adalah faktor yang menentukan pewarisan sifat-sifat tertentu dari seseorang kepada keturunannya. Faktor penyebab selanjutnya yaitu asupan makanan. Asupan makanan dan asam urat berhubungan dengan kandungan purin yang ada dalam makanan yang kita konsumsi. Asam urat sebagai penyebab utama penyakit gout adalah hasil akhir dari metabolisme zat purin. Pola makan yang tidak sehat secara signifikan dapat mempengaruhi risiko terkena serangan asam urat. Yang ketiga, alkohol. Kaitannya dengan penyakit asam urat, alkohol mengandung purin yang tentunya akan meningkatkan produksi asam urat dalam darah. Alkohol akan memicu enzim tertentu dalam liver yang memecah protein dan menghasilkan lebih banyak asam urat. Alkohol juga dapat meningkatkan asam laktat plasma, di mana asam laktat ini akan menghambat pengeluaran asam urat dari dalam tubuh. Faktor selanjutnya adalah kegemukan atau obesitas. Obesitas menjadi salah satu faktor risiko penyakit asam urat. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengalami obesitas mempunyai risiko yang lebih besar terkena penyakit asam urat. Selanjutnya, faktor usia. Perubahan terbesar yang terjadi pada usia lanjut adalah kehilangan massa tubuh, termasuk tulang, otot, dan massa organ tubuh, sedangkan massa lemak meningkat. Peningkatan massa lemak dapat memicu risiko penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus, hipertensi, dan hiperurisemia. Selanjutnya, yaitu jenis kelamin. Umumnya, yang sering terserang asam urat adalah laki-laki, karena secara alami, laki-laki memiliki kadar asam urat di dalam darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Selain karena perbedaan kadar asam urat, alasan kenapa serangan penyakit lebih sering terjadi pada laki-laki adalah karena pada wanita terdapat hormon estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat dari dalam tubuh. Faktor selanjutnya yaitu tekanan darah. Hiperurisemia sering didapatkan pada pasien dengan hipertensi, di mana hipertensi akan berakhir dalam penyakit mikrovaskuler dan hasil akhirnya berupa iskemi jaringan yang akan meningkatkan sintesis asam urat melalui degradasi ATP. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengobatan asam urat. Penanganan gout biasanya dibagi menjadi penanganan serangan akut dan penanganan hiperurisemia pada pasien artritis kronik. Ada 3 tahapan pengobatan asam urat. Yang pertama,
mengatasi serangan akut. Yang kedua, mengurangi kadar asam urat untuk mencegah penimbunan kristal urat pada jaringan, terutama persendian. Yang ketiga, terapi pencegahan menggunakan terapi hipourisemik. Terapi GOT diawali dengan terapi NSAID dosis penuh atau full dose segera pada saat serangan, kecuali jika terjadi kontraindikasi. Kemudian, berikan colchicine jika NSAID tidak dapat diberikan. Gunakan dalam 24 hingga 48 jam setelah serangan akut. Selanjutnya, gunakan colchicine dengan hati-hati karena toksik dan terus monitor respon. Jika serangan melibatkan 1 hingga 2 sendi, berikan steroid intraartrikular. Jika penyakit parah atau NSAID tidak ditoleransi baik, berikan steroid sistemik. Terapi GOT kronik. Mulai terapi dengan menurunkan kadar asam urat pasien yang mengalami serangan lebih dari 2 kali dalam setahun. Yang kedua, gunakan urikosurik pada pasien yang tidak tahan atau alergi dengan allopurinol dan pada pasien dengan fungsi ginjal normal tetapi ekskresinya rendah. Yang ketiga, pertimbangkan pemberian kombinasi dengan colchicine hingga tercapai kadar asam urat serum rendah dan tidak ada serangan akut yang kambuh dalam 6 hingga 12 bulan. Monitor kadar asam urat serum setiap 3 hingga 6 bulan dan pada pasien yang simptomatis, terapi disesuaikan dengan kadar. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai screening resep penyakit hiperurisemia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.